Selamat siang, perkenalkan nama saya Hotiana dari Srigar dengan NPM 215605025. Yang terhormat Bapak Suprihatin Ali SOS MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis bibliometrik tren penelitian impulsive buying dan online purchase berbasis data Google Scholar menggunakan Fastweaver tahun 2012 sampai 2022. Globalisasi yang diiringi dengan perkembangan teknologi menciptakan perubahan dalam perilaku konsumen. Contohnya yang sudah banyak terjadi saat ini ialah aktivitas jual beli. Namun yang berbeda ialah dilakukan melalui virtual atau online. Kaitannya dengan impulsive buying dapat dilihat melalui kemudahan serta praktisnya pembelian secara online, di mana impulsive buying terjadi saat konsumen membeli sesuatu tanpa adanya sebuah perencanaan sebelumnya. Perilaku ini dapat menimbulkan sebuah gaya hidup yang boros atau hedonisme. Adapun rujukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui beberapa penelitian terdahulu berkenaan dengan impulse buying yang dapat berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui analisis bibliometrik yang menggunakan pendekatan statistika dan berfokus pada studi kuantitatif melalui publikasi ilmiah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui banyaknya peneliti produktif yang melakukan publikasi ilmiah terkait impulse buying dan online purchase. Kemudian mengetahui bagaimana tren penelitian tentang impulse buying dan online purchase. Yang ketiga, mengetahui banyaknya publikasi ilmiah impulse buying dan online purchase dengan rentang waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada tahun 2012 sampai 2022. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan pendekatan bibliometrik. Sumber data penelitiannya menggunakan Google Scholar. Yang pertama, teknik pengumpulan data itu digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sedangkan teknik analisis data penelitian itu dengan cara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Deskriptif kuantitatif itu berupa data yang telah diolah menjadi data statistik yang dapat berbentuk grafik ataupun tabel yang dilampirkan melalui gambar. Sedangkan deskriptif kualitatif itu berupa data yang sifatnya menjelaskan bagian dari deskriptif kuantitatif. Adapun hasil dari pemetaan melalui Fastweaver, POP, dan Google Scholar diperoleh yang pertama perkembangan tren publikasi. Publikasi yang didapatkan pada database Google Scholar dari tahun 2012 sampai 2022 adalah sebanyak 996 dokumen. Berikut ini adalah tabel yang dilampirkan mengenai perkembangan jumlah publikasi dari tahun 2012 sampai 2022, di mana tercatat bahwa 2013 itu tergolong dalam jumlah publikasi yang paling sedikit, sedangkan pada tahun 2022 itu tergolong dalam jumlah publikasi yang paling banyak sebanyak 403 publikasi. Kemudian, jurnal inti publikasi ilmiah tentang impulse buying dan online purchase. Berdasarkan 996 jurnal yang diperoleh dari database Google Scholar, ada tingkat 10 teratas jurnal inti dalam publikasi mengenai impulse buying dan online purchase yang terlampir dalam tabel 2 berikut ini. Selanjutnya ada peneliti terproduktif dan korelasinya dalam tren publikasi ilmiah. Melalui pemetaan pada Fastweaver, hasilnya dari 1663, terdapat 10 authors yang ditemukan termasuk dalam kriteria produktif. Mengenai datanya terlampir pada gambar dan juga
penjelasan berikut ini, di mana masing-masing itu tergolong dalam jumlah publikasi yang sebanyak 5 dan juga 4. Selanjutnya adalah korelasi yang ditemukan pada hasil author terproduktif melalui pemetaan post-viewer. Itu ada pada Rahma N dan juga Rizal yang memiliki korelasi. Selanjutnya mengenai frekuensi kemunculan keyword terbanyak pada tren publikasi ilmiah. Berdasarkan keyword yang digunakan pada post-viewer, diperoleh bahwa peta perkembangan publikasi penelitian mengenai impulse buying dan online purchase itu terbentuk dalam 4 klaster dengan total keseluruhan kata kunci berjumlah 85 item. Klaster yang pertama itu ditandai dengan yang berwarna merah dengan kata kunci sebanyak 36. Yang klaster kedua itu berwarna hijau terdapat 28 kata kunci, sedangkan klaster 3 itu berwarna biru, terdapat 12 kata kunci, dan klaster 4 itu berwarna ungu, terdapat dari 9 kata kunci. Selanjutnya, mengenai riset terbaru dari tahun 2012 sampai 2021 dengan menggunakan keyword impulse buying dan online purchase, diperoleh bahwa pada tahun 2021 adalah penelitian yang terbaru yang ditandai dengan warna kuning meliputi consumer behavior intention, intention toward online food delivery, influence factor, social commerce, dan purchase decision, di mana kata kunci ini juga memiliki korelasi terhadap impulse buying tentunya. Selanjutnya mengenai dominan, yang paling dominan pada tampilan density visualization. Berikut ini adalah data yang menggambarkan dominan atau yang paling banyak terkait dengan impulse buying dan online purchase. Salah satunya ialah purchase decision dan juga impulsive buying, impulse buying, di mana tingkat ketebalan warna menunjukkan banyaknya riset. Artinya, semakin tebal warna, maka riset tersebut semakin banyak pada sebuah kata kunci. Sedangkan di sini dapat kita lihat riset yang sangat minim ialah social commerce dan consumer behavior. Nah, sehingga berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 dan 2020 sampai 2022 bersifat fluktuatif, di mana tahun 2022 adalah tercatat tahun yang memiliki publikasi terbanyak sebanyak 403, sedangkan pada tahun 2013 tercatat sebagai tahun publikasi yang paling sedikit. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan post-viewer, ada 10 authors yang terproduktif dalam jumlah yang tercatat berdasarkan jumlah publikasinya. Masing-masing 5 dan juga 4 publikasi. Kemudian pada pemetaan melalui post-viewer terbentuk 4 klaster dengan menggunakan kata kunci impulse buying dan online purchase. Simpulan yang didapatkan melalui penelitian ini ialah tren penelitian tentang impulse buying dan online purchase tingkat pertumbuhannya sangat berbeda-beda dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan dari tahun 2012 hingga 2022 memiliki peningkatan yang baik dan tidak menutup kemungkinan analisis bibliometrik itu dapat dilakukan kembali dengan menggunakan rentang waktu yang berbeda untuk melihat bagaimana perkembangan atau perbandingan yang ada. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.